Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rijal SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Permata. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Merijal. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 2 Permata. Assalamualaikum Bapak Merijal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Sehat ya, Alhamdulillah Pak ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi Bapak ya. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bapak ya. Ya. Iya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Begitu ya Pak ya? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan Pak? Oh, makasih Pak. Di sini ada dua tujuan daripada pembelajaran yang saya akan ajarkan nanti. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian daripada macam-macam norma. Yang pertama. Yang kedua, ada menganalisis norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Iya, berarti ada dua Pak ya? Ada dua yang norma yang Bapak ajarkan nanti di kelas. Baik Pak. Kemudian Pak, dari dua yang Bapak ajukan tuh yang akan Bapak ajarkan nanti, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan Pak di ruangan Bapak nanti Pak? Ya, di sini kita melihat adanya untuk yang pertama kali observasi Pak melalui area pengembangan. Mungkin saya menggunakan dua metode juga, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Iya baik, pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Baik Pak, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas Pak. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran Pak. Bagaimana Pak strateginya Pak? Ya, di sini strateginya pertama kali kita memahami makna daripada tujuan daripada norma itu sendiri. Kita akan membawa. Yang kedua, di sini dapat siswa itu dapat memahami daripada menerapkan norma itu dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, baik Pak. Dan apalagi yang Pak lakukan Pak dari keterampilan tadi Pak? Keterampilan tadi itu dapat menerapkan Pak, dia di dalam masyarakat itu ataupun dalam kehidupan di sehari-hari dia, baik itu di masyarakat maupun di sekolah, dia bisa menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam norma itu sendiri. Iya baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira Pak model pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ini model apa Pak? Di sini yang akan saya apakan nanti Pak itu adalah PBL, intinya problem based learning Pak. PBL Pak ya, problem basic learning Pak ya. Ya baik Pak ya. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran yang sudah Bapak terapi, yang sudah Bapak rancang, kemudian dengan metode PBL Pak ya. PBL. Ya baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti di kelas Pak? Oh iya. Jadi untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan laporan hasil observasi Pak, kemudian ada LKPD, ada salinan daripada PowerPoint atau PPT, serta laptop Pak. Ya baik, berarti
yang akan Bapak gunakan nanti laporan hasil observasi, kemudian LKPD, kemudian salinan dari Perpoin Pak ya. Ya, ya. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Pak? Ya, ya. Berarti kira-kira itu di hari Senin nanti Pak. Hari Senin, kebetulan kita masuk di jam kedua sampai jam ketiga. Hari Senin ya, Ya, jam kedua, jam ketiga Pak ya. Baik Pak, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mencatat apa yang terjadi nanti di kelas. Saya di hari Senin tersebut akan datang ke kelas Bapak untuk mencatat hal tersebut Pak ya. Baik, baik. Jadi Bapak, jadi saya akan melakukan observasi pembelajaran dalam kelas. Kita nantinya setelah selesai pembelajaran dalam kelas ya, saya akan mengadakan percakapan terakhir dengan Bapak, Baik. yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya Pak ya, nantinya didampingi oleh guru pengajar praktik saya. Ya, ya. Ya Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini Pak? Mungkin saya sudah mendapatkan gambaran daripada yang akan saya gunakan nanti Pak. Setelah kita melakukan observasi seperti ini, ya, seperti media apa yang saya gunakan dan akan saya persiapkan dari sekarang Pak. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak. Iya, mungkin udah ada gambaran Pak ya. Sudah ada gambaran apa yang Bapak gunakan, bagaimana persiapan nanti sudah ada Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ya, Pak, baik, sudah Pak. berbincang dengan saya Ya. di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti Pak ya. Oke Pak. Oke. Baik, demikianlah percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi Pak ya. Ya. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak. Sama-sama. Tetap semangat Pak ya. Semangat, semangat. Ya, baik. Sama-sama Pak. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke sekolah dalam rangka kita seperti biasa, itu untuk menuntut ilmu. Jadi sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, kita terlebih dahulu berdoa ya. Coba dipimpin oleh ketua kelas Fadil. Terima kasih. Alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan pelajaran, memang kita harusnya berdoa. Jadi di sini kita masuk nanti materi-materinya itu tentang Jadi sebelumnya Bapak minta pada anak-anak Bapak menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya boleh berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu semuanya. Absen semua? Oke, berarti satu-satu aja Bapak absen. Bayu Rizky. Pak. Pak Rizky. Pak. Mana Wadi? Pak. Nabi Rizky. Nur Kalika. Satu Pak Kayu. Satu lagi. M. Arya. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak Bapak hari ini hadir semua. Jadi selanjutnya, adapun Bapak ulang kembali mengingat materi yang lalu. Materi yang lalu kita sudah pelajari tentang apa anak?
materi yang lalu yaitu tentang semangat pendiri negara dalam memutuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, hari ini kita masuk tentang norma. Mungkin ada yang tidak tahu apa itu norma sebelum kita lanjut. Adapun tujuan daripada kita mempelajari norma yaitu pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Bapak mengharapkan anak-anak Bapak mampu mendeskripsikan pengertian daripada macam-macam norma. Yang kedua, menganalisis norma-norma dalam masyarakat. Yang ketiga adalah mempresentasikan analisis macam-macam norma. Nanti kita ada mempresentasikan, nanti kita memberikan namanya LKP. Oke, kita bagikan kelompok nanti. Oke, sekarang kita masuk tentang materi, yaitu norma. Di sini ada beberapa contoh norma. Ya, ini contoh norma yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita melihat di sini adanya norma kesusilaan. Norma merupakan kata yang berasal daripada bahasa Belanda. Apa itu norma? Berarti bisa kita ambil di sini norma adalah kaidah atau pedoman. Norma itu adalah suatu acuan. Ada berapa norma tadi? Ada empat. Kita sudah melihat dari tadi ada gambar tadi sudah kita jelaskan secara garis besarnya. Di sini baru kita lihat ada penjelasan daripada norma. Norma itu adalah kaidah atau pedoman dan atau acuan. Dalam membuat sebuah peraturan, kita ada acuannya. Pertama adalah norma kesusilaan tadi, norma kesopanan, norma hukum, norma agama dan norma hukum. Ada beberapa norma, ya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada beberapa macam norma. Di sini ada 4. Yang pertama adalah norma kesopanan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Ada Pak. Ya. Mengapa norma begitu penting dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Mengapa norma begitu penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab, Nak? Oke, nah Bapak Fadil. Karena norma merupakan aturan atau kebijakan perilaku yang diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai standar yang mengatur interaksi. Oke, berarti norma itu adalah sebagai standar ya, dalam membuat daripada peraturan. Kenapa penting? Mungkin ada yang lain? Ya. Bagaimana norma-norma berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya? Mungkin ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini, coba ini. Norma-norma dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya, memang setiap budaya memiliki nilai-nilai yang benar dan konteks budaya yang unik. Oke, berarti setiap norma itu memiliki nilai-nilai unik ya, budaya dan budaya. Kenapa? Orang itu mungkin kebiasaannya kalau ngomong kecil tak dengar kita. Karena angin berbicara, ngomong kita tidak kecil, tak dengar. Karena suasananya di suasana sesuai dengan suasana tempat. Oke, mungkin dari sini kita melihat ada beberapa macam norma
mana agama dan hukum. Oke, kita lanjut. Di sini ada macam-macam norma. Kita melihat pengertian daripada norma. Norma kesusilaan itu merupakan norma yang berasal dari. Oke. Yang kedua, di sini ada norma kesopanan. Itu merupakan hasil daripada pergaulan masyarakat atau ya seperti Bapak jelaskan tadi itu berasal daripada adat istiadat yang di suatu tempat itu. Misalnya kita benar-benar lihat, kita tengok, mungkin beda-beda dengan adat istiadat. Ada perbedaan. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya lagi? Pak, Oke. apa dampak globalisasi budaya asing terhadap norma-norma lokal? Di sini yang menjadi pertanyaan adalah dampak daripada budaya-budaya asing terhadap norma-norma budaya lokal. Apa dampaknya? Nak? Ada yang bisa jawab? Ya. Dalam konteks dapat globalisasi terhadap norma-norma lokal, penting untuk mempertimbangkan peran aktif masyarakat dan kelompok lokal dalam mengelola perubahan tersebut. Pemahaman dan dialog antara budaya dapat membantu merancang pendekatan yang mempertimbangkan keberagaman dan nilai-nilai lokal. Oke, berarti intinya kita harus mempertahankan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai lokal. Sampai di sini, terima kasih ya anak-anak Bapak. Mungkin ada yang belum paham. Ada pertanyaan? Ya, si Akbar, boleh si Akbar? Apa perbedaan antara norma sosial, norma hukum, dan norma agama? Ya, apa perbedaan pada norma-norma itu tadi? Ya, ada norma-norma yang sudah kita pelajari tadi. Ada perbedaannya? Mungkin ada siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya, terus si Bapak, lanjut Bapak. Dalam konteks masyarakat yang kompleks, norma sosial, norma hukum, dan norma agama seringkali saling terkait dan saling mengaruhi masyarakat. Meskipun lokasi domani yang berbeda, ketiganya bersama-sama membentuk kerangka kerja nilai dan perilaku yang membentuk struktur sosial bentuk masyarakat. Oke, berarti intinya kerja di sini adalah bentuk daripada kerja sama. Berdasarkan yang telah kita pelajari tadi, Bapak ingin ada beberapa soal, ya, ada soal yang Bapak kasih, nanti Bapak membagikan yang namanya LKPD, ada LKPD-nya. Jadi di sini Bapak bagikan kelompok dulu. Jadi di sini ada 3 kelompok ya. Dalam satu kelompok kita bagi ada 5 orang. Jadi coba bagikan kelompok terus 5 orang. Sebelum Bapak bagikan kepada dulu, dalam LKPD di sini ada soal. Ya, nanti kita melihat daripada gambar. Nah, daripada gambar. Di sini ada gambar. Ada gambar pertama di sini adanya gambar lalu lintas. Nah, di sini pertanyaannya apa tanggapan umum dan penyebab terjadinya gambar ini, terjadinya di dalam gambar ini. Lalu lintas yang di dalam gambar ini adalah semeraut atau tidak teratur. Jadi yang kedua, adanya ini gambar ketika ujian kawan-kawan kita mencontek.
melihat televisi atau istana. Waktu Bapak kasih 15 menit. Dah? Udah siap? Alhamdulillah kalau sudah siap. Jadi di sini kita setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Jadi semua kelompok ada 5 orang. Jadi setiap kelompok itu 5 orang. Kita berdiri di sini ya. Sini kita berdiri. Depan sini. Sini aja nanti. Oke. Kelompok mana dulu nih? Kelompok yang B atau yang N? Kelompok ini dulu. Boleh. Coba. Semangat lah. Kelompok B. Sini. Ini bisa nggak? Sini aja ya. Sini lagi. Oke. Coba. Coba bacakan hasil daripada kelompok B tadi tentang gambar yang nomor 1. Di sini ada tentang pelanggaran daripada lalu lintas. Coba, ya. Apa tanggapan? Bentar dulu. Di sini kan perkenalkan dulu lah. Kami kelompok B, saya sebagai ketua, sebagai tadi. Oke. Lanjut tadi. Kami dari kelompok B. Saya sebagai ketua hadir. Sampingan? Ya, sampingan. Ya, lanjut. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, lanjut. Ketua kelompok untuk membacakan hasil daripada pengamatan daripada gambarkan tadi. Oke, lanjut. Apa tanggapannya? Pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan keselamatan publik, baik pengendara kendaraan bermotor. Penyebab terjadi banyak pelanggaran lalu lintas terjadi karena pengemudi atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti melanggar lampu merah melebihi batas kecepatan. Oke. Mengapa? Salah satu penyebab utama pelanggaran lalu lintas adalah ketidakpatuhan terhadap aturan. Apa solusinya? Menerapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk kenaikan SIM, denda yang signifikan atau program pembinaan. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Jadi dari kelompok yang lain mungkin ada yang bertanya. Dari untuk kelompok B tadi ada? Nah, coba kelompok N yang bertanya. Coba ada sama kelompok B. Lanjut. Bagaimana cara mencegah pelanggaran lalu lintas? Ya, bagaimana cara untuk mencegah pelanggaran lalu lintas itu sendiri? Oke, coba. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mentaati tata tertib lalu lintas. Oke, berarti kita harus menjelaskan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya lalu lintas. Karena di sini untuk menjaga terutama lagi keselamatan, ya. Misal kita pakai helm dan seperti itu. Oke, pakai helm itu keselamatan kita sendiri jatuh kepala gitu, ya. Oke, mungkin ada lagi? Ada? Yang mau buat. Bagaimana cara mencegah definisi umum pelanggaran lalu lintas dan jenis pelanggaran yang umum terjadi di jalan raya? Jenis-jenis pelanggaran yang umum di Jalan jalan raya. Definisinya ya. Silakan jawab kelompok B. Pelanggaran lalu lintas merujuk pada setiap tindakan atau perilaku yang melanggar aturan dan regulasi lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kelebihan kecepatan, melanggar lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat mengemudi, pengemudi mabuk atau narkoba,
dan pengemudi tanpa SIM atau STNK. Ya, berarti kita di sini tidak boleh dalam membawa motor, ya, bawa mobil itu sambil menggunakan ponsel. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok B, ya. Biar semangat. Oke, terima kasih kelompok B. Silakan duduk, ya. Kepada dari pertanyaan kawan dan jawaban kelompok B tadi, kita sudah bisa melihat bahwasanya pentingnya yang namanya peraturan, pentingnya dalam peraturan lalu lintas. Kita hari ini bisa daripada menyimpulkan pelajaran kita tadi tentang norma. Mungkin ada yang bisa bersama-sama kita ya menyimpulkan daripada hasil pelajaran kita hari ini, yaitu menghargai keberagaman norma dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Jadi kita semua bisa menghargai atau menghormati daripada hak atau kewajiban orang lain. Oke, sampai di sini mungkin untuk pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita masuk di perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk minggu depan itu kita masuk di perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk bersama-sama untuk pelajaran kita hari ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Nah, kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Lanjut, Fadil. Berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.